Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan SIMAK UI 2018 ya. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung saja kita simak aja. Oke, langsung kita bahas soal SIMAK UI 2018 part yang kedua ya. Nah, kemarin sudah kita bahas nomor 31 sampai 38, sekarang nomor 39-nya. Oke, interaksi antar kota di Jepang dengan di Indonesia dan Thailand ya tercermin dari relokasi industri, A. Logam dasar, B. Kimia dasar, C. Kendaraan bermotor, D. Produk tekstil, ya E. Pengalengan ikan, ya. Nah, bab dari soal ini adalah bab interaksi keuangan, cuma dalam skala yang lebih besar ya antar negara gitu. Oke, baik. Nah, interaksi antar kota di Jepang dengan di Indonesia dan Thailand, ya. Nah, sebenarnya interaksi sendiri itu kan hubungan timbal balik ya antara satu wilayah dengan wilayah lain yang dapat menimbulkan gejala atau fenomena baru ya. Dalam hal ini ya salah satu dari dampak interaksi adalah berupa relokasi. Ya, jadi relokasi merupakan dampak dari adanya interaksi secara keuangan gitu ya. Nah, dalam hal interaksi antar kota di Jepang dan dengan di Indonesia dan Thailand dalam hal relokasi industri ya bahwa industri yang ada ya hasil dari interaksi antara kota di Jepang dengan Indonesia dan Thailand adalah kendaraan bermotor. Nah, kenapa kendaraan bermotor? Karena sebenarnya banyak kali industri otomotif Jepang ya yang ada di Indonesia dan Thailand ya itu sebagai dampak dari adanya proses interaksi. Ya, yang pertama ada Toyota ya sudah pasti ya, itu di Indonesia dan Thailand ya, kemudian Daihatsu ya, ADM ya, itu di kawasan Sunter, Karawang ya, Indonesia, kemudian Honda Indonesia dan Thailand, kemudian Suzuki yaitu di Cikarang ya, Indonesia, kemudian Isuzu ya, itu Thailand, ya kemudian Nissan ya, itu juga di Thailand gitu. Nah, ini merupakan dampak dari adanya interaksi ya antar kota di Jepang ya dengan di Indonesia dan Thailand dalam wujud adanya relokasi industri. Oke, jadi 39 jawabannya yang C gitu ya. Oke, baik. Ya, kemudian nomor 40 ya. Kawasan Berikat Tanjung Perak di Surabaya merupakan lokasi penyimpanan barang impor dan ekspor ya. Sebab ya pembangunan kawasan Berikat bertujuan untuk mengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi bahan jadi. Ya, bab dari soal ini adalah analisis lokasi industri. Oke, kata kuncinya adalah kawasan Berikat Tanjung Perak di Surabaya. Ya, benar nggak merupakan lokasi penyimpanan barang impor dan ekspor? Berarti kita harus tahu dulu nih, ya, apa yang disebut sebagai kawasan berikat. Nah, kawasan berikat itu merupakan tempat penimbunan berikat, ya, untuk menimbun barang impor, ya, dan garis miring atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, ya, guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor, ya. Jadi, yang namanya kawasan berikat itu tempat penimbunan berikat, ya. Berarti ada menimbun ya, artinya dia menyimpan, ya menyimpan barang ya, dari impor ya, hasil impor ya, dan garis miring atau ya barang-barang dan seterusnya ya untuk diekspor. Jadi ada impor dan ekspornya gitu. Nah, wilayah pabean sendiri sebenarnya wilayah di mana di situ dikenakan aturan-aturan apa iuran yang harus dibayarkan akibat adanya lalu lintas barang, ya itu namanya bea ya. Jadi ada bea masuk, ada bea keluar gitu. Ya, jadi impor ekspor itu dikenakan bea gitu. Ya, oke. Nah, jadi pernyataan yang atas itu betul gitu ya. Nah, kemudian pernyataan yang bawah, ya pembangunan kawasan berikat bertujuan untuk mengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi bahan jadi. Ya, benar nggak nih? Nah, tempat penimbunan berikat merupakan bangunan, tempat atau kawasan, ya kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah. Nah, itu ada kata kunci, mengolah, ya mengolah, memamerkan dan garis miring atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuknya, maksudnya dikurangi gitu ya bea masuknya. Oke. Nah, beberapa, kawasan berikat itu tadi ya sudah Tanjung Perak, Tanjung Mas ya, kemudian beberapa bandara itu juga biasanya ada kawasan berikat gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah,
pernyataan yang bawah ini, salah ya, karena harusnya bukan bahan jadi, ya ini harusnya barang jadi ya. Jadi mengolahnya betul, ya mengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi harusnya barang jadi. Jadi barang jadi itu barang yang siap dikonsumsi ya, bukan istilahnya bukan bahan ya, agak beda ya. Jadi dalam sebuah, line of production atau garis produksi itu dikenal dengan adanya penyebutan bahan mentah, ya kemudian, bahan mentah betul ya, bahan baku, barang setengah jadi, hingga ke barang jadi. Ya itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84. Ya kalau yang undang-undang terbaru agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, jadi 40 ini, bawahnya salah ya, jadi betul salah dia jawabannya yang C. Oke, ya selanjutnya nomor 41 ya. Erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815 telah memicu kenaikan suhu udara di muka bumi ya. Sebab erupsi gunung api menghasilkan debu dan partikel vulkanik ya ke lapisan atmosfer dan menghalangi cahaya matahari ya. Babnya adalah litosfer. Oke. Nah, kata kunci dari soal ini adalah erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815. Oke. Kemudian memicu kenaikan suhu udara. Benar nggak sih erupsi Gunung Tambora ya tahun 1815 memicu kenaikan suhu udara? Oke. Nah, erupsi sendiri ya artinya adalah proses keluarnya magma ya dari dalam bumi menuju permukaan bumi ya. Jadi misalnya gunung meletus yang mengeluarkan magma yaitu namanya erupsi ya atau ekstrusi namanya. Nah, ketika dia bererupsi maka gunung api tersebut akan mengeluarkan material hasil erupsi. Bisa berupa padatan yang disebut sebagai eflata ya, misalnya debu vulkanik, abu vulkanik, lapili, bom vulkanik ya. Itu kita bicara diameter dari ukuran partikel tersebut. Ya misalnya kalau debu vulkanik, abu vulkanik itu biasanya diameternya kurang dari 25,4 milimeter ya. Kalau lapili 25,4 sampai 63,5 biasanya milimeter, kalau bom vulkanik dia lebih dari 63,5 milimeter gitu. Oke, kemudian ada cair ya, lava lahar, ya kemudian ada gas atau ekshalasi. Ada fumarol ketika mengandung gas H2O, ada mahfet ya CO2, ada solvatar H2S gitu. Nah, pada saat erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815 ya itu dikenal dengan sebuah fenomena yang disebut sebagai the year without summer ya, the year without summer ya. Artinya tahun tanpa adanya musim panas. Loh kok bisa ya pada tahun 1815 ketika erupsi Gunung Tambora itu tahun tersebut tidak ada musim panas. Nah, kenapa tidak ada musim panas? Karena ya intensitas panas matahari yang sampai ke bumi ya atau disebut sebagai insolasi itu jauh berkurang. Nah, kenapa bisa jauh berkurang? Karena adanya material debu dan partikel vulkanik. Ya, hasil dari erupsi Gunung Tambora tersebut menghalangi radiasi sinar matahari yang sampai atau masuk ke bumi gitu. Ya, sehingga sangat sedikit sekali tuh ya intensitas panas materinya. Ya. Nah, sehingga disebut sebagai the year without summer ya. Nah, sehingga nanti, erupsi Gunung Tambora tersebut pada tahun 1815 itu akan memicu penurunan suhu udara, ya, jadi bukan kenaikan suhu udara, ya. Maka pernyataan yang atas dia salah. Sedangkan pernyataan yang bawah, ya, itu dia betul, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa erupsi gunung api menghasilkan debu, ya, dan partikel vulkanik ke lapisan atmosfer, ya, dan menghalangi cahaya matahari. Oke, sehingga jawabannya yang D, gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, lanjut. Nomor 42. Ya, oke, semangat terus ya. Jangan kasih kendor. Oke, kegiatan mitigasi bencana ya yang dilakukan sebelum berlangsungnya kejadian bencana adalah ya, satu tanggap darurat, dua penilaian kerentanan, tiga penilaian kerusakan, empat rencana aksi. Ya, babnya tentu saja bencana dan mitigasi bencana alam. Oke. Nah, kata kuncinya adalah mitigasi. Nah, mitigasi sendiri berdasarkan Undang-Undang ya Nomor 24 Tahun 2007 ya, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, jadi dari definisi berdasarkan undang-undang ini nanti mitigasi dibagi dua tuh.
ada mitigasi struktural ya, jadi berkaitan dengan pembangunan fisik ya, ada mitigasi non struktural ya, berkaitan dengan penyadaran dan peningkatan kemampuan ya menghadapi ancaman bencana. Oke, untuk kasus soal nomor ini ya 42 ya, kata kunci selanjutnya adalah sebelum ya, mitigasi bencana yang dilakukan sebelum. Oke, berarti jawabannya nomor 2 betul, penilaian kerentanan ya atau vulnerability ya atau vulnerabilitas gitu ya. Nanti ada rumus tuh, ada, biasanya, vulnerability atau kerentanan ini untuk menghitung, IRB-nya, indeks risiko bencana, ya IRB, yaitu sama dengan hazard, ya bahaya dikali dengan, vulnerability, kerentanan dibagi dengan capacity atau kapasitas. Ya IRB sama dengan H kali V dibagi C, gitu. Ya. Oke, kemudian yang 4 betul ya rencana aksi, ya ini biasanya ada istilah rencana kontingensi, yaitu sebelum, terjadinya kejadian bencana ya. Oke, kalau yang nomor 1 tanggap darurat atau disebut, emergency response, yaitu dilakukan pada saat terjadi bencana gitu. Kemudian yang penilaian kerusakan ini pasca atau setelah terjadi bencana. Nah, nanti kalau teman-teman pernah belajar siklus manajemen bencana, yaitu kan ada prabencana, ya, nanti dibagi dua, sebelum terjadi potensi bencana atau tidak ada potensi bencana, kemudian nanti ada potensi bencana, ya, itu yang pranya, kemudian ada yang bencana pada saat bencana, kemudian nanti ada setelah bencana. Nah, untuk yang prabencana, ya, itu ada mitigasi, ya, kesiapsiagaan, ya, kemudian, pencegahan ya, apa namanya, early warning system ya atau sistem peringatan dini gitu ya, itu, bencana ya, baik yang nanti ada yang, saat atau ada, tidak ada potensi bencana maupun yang ada potensi bencana. Nah, nanti kalau yang pada saat bencana, yaitu ada emergency response. Nah, kemudian kalau pasca bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, itu nanti ada alurnya, itu bisa dicari aja tuh. Ya, siklus manajemen bencana. Oke, baik. Nomor 42 ini jawabannya yang C. Oke. Nah, kemudian nomor 43 ya. Unsur biotik yang dominan ya menutup hamparan pantai selatan Papua adalah A. Tanaman ubi jalar, A. 1 tanaman ubi jalar, 2 sawah, 3 pohon buah merah, 4 mangrove ya. Babnya biosfer ya. Unsur biotik ya poinnya, unsur biotik ya pantai selatan Papua. Nah, kalau kita lihat ya geomorfologi atau morfologi dari pantai selatan Papua ya ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau yang pantai selatannya ini yang hijau-hijau ya kalau di peta hijau ini berarti dia merupakan daerah dataran rendah gitu ya, ini pantai selatan. Nah, bukan biasa ya, di pantai selatan Papua ini ya itu didominasi oleh yang disebut sebagai mangrove ya. Yang disebut sebagai mangrove adalah vegetasi khas ya atau ekosistem khas ya yang mampu beradaptasi pada perbedaan pasang surut yang besar ya. Jadi ada pasang, ada surut ya sehingga nanti airnya itu cenderung payau gitu ya. Kemudian agak berlumpur gitu ya. Nah, contohnya adalah mangrove di kampung air besar di Fak-Fak ya, Papua Barat gitu. Ya ini dominasi ya. Oke, sehingga nomor 43 jawabannya yang D, 4 saja ya. Oke. Bukan sawah ya, bukan ubi jalar maupun pohon buah merah gitu ya. Oke, kemudian 43D ya. Kemudian 44. Pelapukan batuan di Indonesia sebagian besar terjadi secara kimiawi karena, nah ini konsep nih soalnya ya. Oke, 1 terletak di garis khatulistiwa, 2 amplitudo suhu harian besar, kemudian 3 kimia batuan yang asam, kemudian 4 curah hujan tahunan yang tinggi gitu ya. Nah, babnya adalah litosfer. Kata kuncinya adalah pelapukan batuan ya secara kimiawi ya itu. Pelapukan batuan secara kimiawi. Nah, pelapukan sendiri atau yang disebut sebagai weathering ya atau rock weathering ya, disebut weathering itu karena sebenarnya aktivitas utama yang menyebabkan pelapukan itu terjadi adalah faktor cuaca ya, makanya disebut weather ya, cuaca weathering ya atau rock weathering. Nah, pelapukan adalah proses hancurnya massa batuan ya. Jadi batu hancur itu pelapukan ya. Baik secara fisik atau mekanis atau sering disebut disintegrasi, kemudian kimiawi atau dekomposisi, kemudian organik maupun atau biologis gitu ya.
Makanya nanti pelapukan dibagi tiga, ada fisis, kimiawi, maupun organik. Nah, kalau pelapukan fisis, mekanis, atau disintegrasi, itu pelapukan yang tidak menyebabkan perubahan ya susunan kimiawi dalam batuan. Ya, jadi nanti di dalam batuan itu terdapat susunan kimiawi yang disebut sebagai mineral. Nah, makanya batuan itu sering disebut sebagai agregat mineral. Ya, misalnya pada batu gamping, ya itu banyak mineral yang disebut sebagai kalsit, ya atau CaCO3 ya kalsium karbonat gitu misalnya. Oke. Nah, pelapukan fisis atau mekanis atau disintegrasi ya itu dipengaruhi oleh satu amplitudo suhu yang tinggi ya. Jadi amplitudo itu sendiri adalah perbedaan suhu antara yang tertinggi dengan terendah ya. Nah, jadi kalau fisis itu dia dibutuhkan amplitudo suhu yang tinggi ya. Misalnya pada siang hari dia panas banget, pada malam hari dia dingin banget ya sehingga nanti batunya pecah ya, yang menyebabkan pecah itu sebenarnya mineral yang di dalam batuan yang dia memiliki kemampuan mengembang dan mengerut gitu ya. Oke, misalnya di gurun ya, itu contoh dari pelapukan fisis atau mekanis ya. Kemudian terbentuknya kristal es di dalam celah batuan. Ya, ini pada daerah lintang-lintang tinggi ya. Jadi bisa kalau yang amplitudo suhu tinggi itu misalnya gurun tadi ya. Kalau yang kristal es ini dia di daerah lintang tinggi ya. Jadi yang namanya melakukan fisis tidak selalu di gurun, ya itu poinnya. Oke, kemudian dua, pelapukan kimiawi atau dekomposisi. Ya, berarti dalam pelapukan kimiawi ini pelapukan yang menyebabkan komposisi mineral batuannya itu berubah. Ya, makanya disebut dekomposisi, ya komposisi ulang gitu. Ya. Nah, nanti ada hidratasi atau hidrolisis ya ketika katalisator ya. Katalisator itu maksudnya zat yang mempercepat reaksi gitu ya. Misalnya H2O ya curah hujan tinggi ya misalnya pada daerah-daerah tropis ya Indonesia misalnya ya itu yang terjadi adalah paling dominan ya pelapukan kimiawi. Kemudian ada karbonasi ya ketika katalisatornya adalah CO2 karbon dioksida, kemudian oksidasi O2 oksigen ya. Kemudian ada pelarutan ya, misalnya pelarutan batuan gamping atau solusional. Itu gabungan tuh dari ada CO2-nya, ada H2O-nya gitu ya. Yang nanti H2O, CO2 ya ada nanti kalsium karbonatnya ya, CaCO3 gitu. Jadi perubahan dari batu gamping ya atau limestone itu berubah menjadi karst ya. Jadi karst itu hasil pelarutan batuan gamping ya. Nanti kalau ketemu soalnya aja ya panjang gitu ceritanya ya. Oke, ya nomor 3 pelapukan organik ya atau biologis ini akibat dari aktivitas organisme atau makhluk hidup. Ya, misalnya akar tanaman ya atau akar pohon dia menghancurkan batuan ya. Oke, jadi untuk nomor 44, nomor 2 itu salah ya, amplitudo suhu harian besar itu di daerah gurun berarti ya, pelapukannya adalah fisis atau mekanis. Ya, jadi satu juga salah. Jadi bukan karena terletak di khatulistiwa dia mengakibatkan pelapukan kimiawi ya ataupun bukan karena kimia batuan yang asam gitu ya. Jadi nomor 44 jawabannya D ya, curah hujan tahunan tinggi. Oke. Lanjut. Ya, 44 Depok. 45 guys. Ya. Konsep dasar geografi yang diterapkan dalam pembangunan jaringan jalan ya di daerah dataran dan pegunungan adalah konsep. Oke. 1 pola dan keterjangkauan, 2 morfologi dan pola, 3 jarak dan diferensiasi ruang, 4 ya jarak dan morfologi ya babnya pengantar geografi. Nah, ya kalau menurut saya ini soal nomor 45 itu agak absurd dikit ya, agak absurd dikit. Ya, di mana absurdnya ya atau anehnya gitu ya. Nih kita bahas nih ya. Oke, walaupun nih saya tidak menyalah-nyalahkan ya maksudnya ya soal SIMAK ya, soal UI gitu ya. Tapi ada beberapa yang secara konsep agak kurang di sini ya. Kita lihat. Jadi kata kunci dari soal ini adalah konsep dasar ya, konsep dasar geografi. Nah, kita mengulang sedikit ya teorinya, ya ada yang disebut sebagai konsep esensial geografi, ya. Jadi dalam bab pengantar geografi, itu biasanya sering muncul adalah tentang pendekatan, ya atau analisis atau cara pandang atau sudut pandang, ya yang ada ke ruangan, ke lingkungan, kompleks wilayah. Kemudian kedua ada prinsip, ya ada deskripsi, distribusi, interrelasi, kronologi. Kemudian ada yang konsep nih, konsep esensial geografi. Nah, konsep ada 10 ya, secara sederhana singkatannya adalah ini hanya untuk mempermudah ya. Jaket Mister Polo di Loakin, ya ini sudah pernah saya bahas ya. Ja-nya jarak,
ya K-nya keterkaitan keruangan, Mister morfologi, O-nya pola, Lo-nya lokasi, D-nya diferensiasi area, Lo-nya aglomerasi, A-nya aksesibilitas ya atau keterjangkauan, I-nya interaksi atau interdependensi, N-nya nilai kegunaan. Ya, jadi ada 10. Oke, baik. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya. Pertama, pembangunan jaringan jalan. Nah, kalau kita bicara jaringan jalan, pasti konsepnya adalah harus ada keterjangkauan. Nah, kenapa keterjangkauan atau disebut aksesibilitas? Ya, karena keterjangkauan atau aksesibilitas merupakan konsep yang mengkaji tentang mudah atau tidak suatu wilayah dijangkau berdasarkan aspek sarana dan prasarana transportasinya. Nah, jadi kata kuncinya adanya sarana dan prasarana transportasi. Nah, jaringan jalan itu merupakan prasarana transportasi, ya, maka harus ada konsep keterjangkauan. Kemudian kedua ada daerah dataran dan pegunungan. Ya, ada daerah dataran dan pegunungan. Maka konsep yang dipakai adalah morfologi. Nah, jadi kalau kita bicara datar, bergunung itu bicara morfologi, ya. Datar ya, bergelombang, ombak ya, berbukit, bergunung curam, gunung terjal, yaitu morfologi. Ya. Kemudian karena bicara daerah dataran dengan pegunungan, berarti secara morfologi dia berbeda, ya, maka konsep yang dipakai juga diferensiasi ruang atau diferensiasi area. Nah, sedangkan ya jarak ya dan pola ini kan agak susah ya kita mengkaitkannya, tetapi karena harus dijawab ya, jadi secara pasangan itu kan apa, ya kalau jarak ini kan agak susah ya. Jadi kalau misalnya jaraknya salah nih, ya kan jarak itu sebenarnya dibagi dua ya, ada absolut, ada relatif ya. Kalau absolut itu berkaitan dengan satuan jarak yang sifatnya mutlak ya, kilometer, hektometer, dekameter ya dan seterusnya. Kalau yang relatif itu berkaitan dengan durasi tempuh ya ataupun biaya transportasi. Nah, di sini kan tidak ada bicara tentang jarak nih sebenarnya, baik absolut maupun relatif. Kalau pola ini masih mungkin dihubungkan ya. Jadi ketika bicara daerah dataran dengan pegunungan, maka pola jaringan jalannya pasti berbeda ya. Nah, karena ya tidak ada pilihan lain ya, kalau misalnya jarak disalahkan kan nggak ada jawabannya ya gitu. Berarti berdasarkan prinsip yang tadi ya, keterjangkauan, morfologi, konsep yang keterjangkauan, morfologi, diferensi ruang dan morfologi, sini ya, maka jawabannya yang E gitu. Ya walaupun tadi saya bilang nih agak absurd sedikit ya, tentang, konsep jaraknya. Oke, tapi kita harus menjawab ya. Jadi 45 ya jawabannya adalah yang E. Oke, dengan, dasar atau pola berpikir yang tadi. Oke, itu saja, untuk pembahasan soal SIMAK UI 2018 part yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.